Audio Jungle. Shalom, Hora, selamat pagi buat kita semua Jemaat HKBP Delta Mas dimanapun berada. Kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan-Mu buat kami semua sampai pada pagi hari ini. Kami dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya Bapa, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang, saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Senin tanggal 5 Mei 2025, tertulis dalam Roma 1 ayat 20. Pembacaan firman Tuhan dibacakan oleh anak remaja kita. Nas Renungan Harian Senin 5 Mei 2025 diambil dari Roma 1 ayat 20. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dalam bahasa Batak Bido, Aida putarida do pangalahu ni debata nabunian, timbangun niroha sian aka pambahenan ni debata di natinopanai hasianganon ima hagogoona dokot hadebataona na manongtongi asa unang adon sidalian nasida. Amin. Amang Inang, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sudah pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ungkapan ini secara sederhana menunjukkan situasi di mana seseorang sengaja menutup mata dan menutup telinga untuk menolak atau melihat dan mendengarkan fakta yang sudah jelas ada. Ia sudah menyadari atau mengetahui suatu informasi atau kebenaran, tetapi memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak menyadarinya. Terlepas dari banyak alasan mengapa seseorang melakukannya, namun yang pasti dalam hal menyatakan kebenaran, perilaku semacam ini bukanlah perilaku
dari seorang pengikut Kristus. Amang-inang saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini sedikit banyak berhubungan dengan ungkapan di awal tadi. Tidak ada alasan untuk manusia berdalih dan tidak mengaku tentang kemahakuasaan, kekuatan, dan keilahian Allah, sebab segala karyanya sudah sangat jelas, terlihat, dirasakan, dan dinikmati oleh manusia. Apa yang berkenan dan tidak berkenan bagi Allah juga sudah jelas diketahui oleh manusia. Maka ketika kita sudah mengetahuinya, janganlah pula kita berpura-pura tidak tahu, hanya supaya kita merasa bebas melakukan kehendak duniawi dan merasa tidak bertanggung jawab melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena memang ada manusia yang sengaja pura-pura tidak tahu tentang kebenaran hanya supaya ia bisa bebas untuk melakukan apa saja keinginannya. Bahkan Paulus sendiri dalam konteks perikop ini mengungkapkan bahwa manusia sering menolak kebenaran untuk menghindari tanggung jawab moral dan spiritual. Amang-inang saudara-saudari terkasih, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan dan sifat-sifat Allah dapat terlihat dari ciptaannya dan karya keselamatannya. Paulus menyatakan bahwa sejak dunia diciptakan, kekuatan dan keilahian Allah telah dapat dilihat melalui apa yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, manusia tidak mempunyai alasan untuk menyangkal keberadaan Allah, karena bukti tentang Allah sudah ada dan dapat dilihat dari alam semesta ini. Sebagai orang Kristen yang benar-benar percaya Kristus, jangan kita berdiri di barisan manusia yang tidak mengakui atau seakan-akan tidak mengetahui kebenaran yang dari Allah. Tetapi kita harus berdiri sebagai orang yang mengakui, mempercayai, dan mengimani Allah dan segala karya kemahakuasaannya, mengakui kebenaran tentang Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya, tentu memerlukan keberanian dan kekuatan dalam hal menghidupi tanggung jawab iman, moral, pola hidup, dan mungkin akan menimbulkan konflik dengan nilai-nilai duniawi. Namun melalui pengakuan dan ketundukan kepada Allah, tentu kita akan dimampukan. Kita dipanggil untuk hidup selaras dengan kehendak Allah dan tidak dapat berdalih bahwa kita tidak tahu tentang Dia. Pengetahuan ini harus menjadi motivasi kita untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih, serta turut memberitakan Injil kepada orang lain. Amang-inang saudara-saudari terkasih, melalui nats ini kita diajarkan bahwa ketika kita sadar harus mengakui kebesaran, keilahian, dan kemahakuasaan Allah, berarti kita juga harus menerima dan menghormati Allah dalam segala aspek hidup kita. Keindahan alam semesta ciptaannya boleh mengingatkan kita betapa besarnya Allah yang kita percayai, dan tidak ada seorang pun yang mampu menandingi Dia. Pengenalan dan pengakuan kita yang benar terhadap kemahakuasaan Allah harus mendorong kita untuk hidup seturut dengan yang Ia kehendaki. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang menguatkan kami untuk tetap berdiri dengan teguh dalam iman kami kepadamu,
Ajar kami untuk selalu mengakui dan menyatakan kebesaran-Mu lewat hidup kami. Kuatkan kami untuk menjauhkan diri kami dari hidup yang menyangkal kemahakuasaan-Mu. Biarlah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang lewat pekerjaan, pelayanan, dan seluruh cara hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memakai setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami memohon kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu buat kami semua. Semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit dan sedang dalam masa pemulihan. Amang Bapak Mikael Siregar dan juga Amang Bapak Hector Siahaan. Ya Bapa, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kembali kesehatan Amang Siregar dan Amang Siahaan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu mereka pasti sembuh. Tuhan yang memberkati segala obat-obat yang mereka makan menjadi sumber kesembuhannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam masalah pekerjaan, dalam usaha. Engkau Tuhan yang beri pertolongan bagi keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Kau berkati Bapa setiap kandungan para ibu hingga suatu saat nanti Tuhan menjawab setiap kerinduan keluarga, tentunya seturut dengan kuasa Tuhan. Buat anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, ya Bapa, Engkau memberikan jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami semua, dari anak-anak sekolah minggu, remaja Napo 10, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari keluarga, oleh karena sedang berkuliah dan sedang bekerja di luar kota. Ya Bapa, Engkau menyertai anak-anak kami semua dimanapun mereka berada. Kiranya mereka menjadi anak-anak pembawa terang dimanapun mereka berada. Buat anak-anak kami Tuhan yang saat ini sedang berproses untuk meraih cita-citanya Tuhan. Dan juga buat anak-anak kami yang sedang menunggu nilai ujian UTBK yang sudah mereka lalui Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang turut campur tangan dalam setiap proses anak kami, sehingga apapun yang mereka cita-citakan boleh tercapai. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Kiranya Engkau Bapa memberkati setiap kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, umur panjang. Kiranya berkat melimpah dan sukacita Tuhan limpahkan buat mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa buat Ina Naung Mabalu dan anak-anak yatim. Engkau Bapa yang menjaga, memelihara dan mencukupkan setiap kebutuhan keluarga. Buat bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan yang melimpahkan damai sejahtera dan memberkati semua pemimpin kami agar mereka mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan menjadi negara yang maju dan sejahtera. Berkati juga Bapa gereja-Mu yang ada di dunia ini dan HKBP menjadi saksi kebesaran nama-Mu, menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat-Mu yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.